Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalian semuanya dalam keadaan baik. Kita akan memulai perkuliahan kita pada hari ini ya. Kita hari ini memasuki pertemuan ke-6 mata kuliah metode numerik. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa materi tentang penyelesaian sistem persamaan nonlinier, kan? Jadi kita punya berapa metode? Ada 2 metode, ada metode terbuka dan metode tertutup. Oke, silakan siapa yang bisa menjelaskan ke Ibu kalau dalam metode tertutup itu kita memiliki beberapa cara. Silakan Nadia. Kalau untuk metode tertutup itu ada 2 metode lagi atau untuk solusi permasalahannya, penyelesaiannya yaitu metode bagi 2 dan juga metode regula falsi. Oke, terima kasih Nadia. Selanjutnya kalau untuk metode terbuka itu kita sudah mempelajari beberapa apa saja metodenya? Izin menjawab, Bu. Silakan Nabila. Kalau untuk metode terbuka itu ada solusinya. Yang pertama itu ada metode iterasi titik tetap. Yang kedua itu ada metode Newton-Raphson. Dan yang ketiga itu ada metode scan. Terima kasih. Terima kasih ya Nabila. Jadi sudah kita pelajari sebelumnya ada beberapa metode dalam menyelesaikan sistem persamaan nonlinier yang harapannya nanti setelah ini kita akan mempelajari materi kita yaitu sistem persamaan linier. Ya, jadi kita akan menunjukkan akar penyelesaian masalah dari sistem persamaan linier. Nah, sebelumnya Ibu mau men-share screen dulu ya materinya. Sebentar Ibu cari dulu. Nah, kita akan menyelesaikan ya penyelesaian persamaan linier. Ini sudah kelihatan deh share screen-nya? Sudah ya? Sudah kelihatan, Bu. Kalau sudah kelihatan berarti kita akan melanjutkan. Sebelum kita masuk ke persamaan linier dengan menggunakan metode metode numerik penyelesaiannya. Nah, mungkin di sekolah dulu kita sudah biasa ya atau sudah pernah melihat contoh-contoh soal yang erat kaitannya dengan penyelesaian sistem persamaan linier ya. Ada yang 2 variabel, ada yang 3 variabel. Seperti contoh soal yang Ibu tampilkan ini kan. Nah, ini sebenarnya pengulangan saja tapi ini erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, misalkan kita biasa ya umumnya membaca soal seperti ini. Jadi ada kalau di soal ini disebutkan bahwa seorang pembuat boneka A dan boneka B dapat dibuat dari 82 potongan kain dan 62 kancing. Kalau ada soal seperti ini, maka yang pertama yang harus kalian lakukan apa? Oke, silakan. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ada? Yang pertama kita harus membuat apa? Membuat model matematika, ya kan? Ya, jadi kita misalkan ya boneka A itu dengan permisalan variabel apa, kemudian boneka B itu kita permisalkan dengan variabel yang lain. Nah, jika kita misalkan boneka A itu kita tulis dalam variabel X dan boneka B itu dalam variabel Y, maka kita bisa menentukan apa selanjutnya. Kalau sudah dilakukan pemodelan, maka kita bisa menentukan potongan kain 10 untuk boneka A dan 8 untuk boneka B ya, yang jumlahnya sama dengan 82. Karena kan pertanyaannya tadi itu permasalahannya ada berapa buah boneka A dan boneka B dapat dibuat dari 82 potongan kain dan kancing, 62 kancing kan. Nah, maka setelah kita membuat itu kita substitusi tadi. Kita lakukan pemodelan ya, maka diperoleh bahwa untuk dibuatlah model matematika seperti ini. Jadi 10x ditambah 8y sama dengan 82 dan 6x ditambah
8Y sama dengan 62. Nah, ketika kita sudah menemukan model matematika seperti ini, maka tidak akan sulit untuk kita menemukan penyelesaiannya, ya kan? Nah, bisa dengan menggunakan apa? Kalau sudah dapat persamaan seperti ini untuk menentukan berapakah solusi nilai X dan Y, kita bisa menggunakan. Silakan ada yang bisa? Menjawab eliminasi, Bu. Oke, silakan. Siapa? Nadia ya? Iya Bu, kalau udah dalam bentuk persamaan seperti itu, kita bisa kalau dulu bisa melakukannya dengan eliminasi atau selanjutnya bisa disubstitusi setelah mendapatkan nilai salah satu X atau Y-nya. Nah, ini sebenarnya kan benar sekali yang disampaikan oleh Nadia tadi ya, bahwa nanti setelah kita memperoleh persamaan linear seperti ini, bentuk seperti ini, maka kita bisa langsung menyelesaikannya dengan berbagai metode. Bisa menggunakan metode eliminasi, bisa menggunakan metode substitusi, bisa juga menggunakan metode campuran atau metode grafik, sehingga nanti kita akan menemukan solusi nilai X dan nilai Y. Oke ya? Nah, bagaimana dengan kalau kita memiliki polinom ya yang suku banyak, yang jumlahnya lebih dari 2 variabel seperti yang kita contohkan tadi, maka kita sebut sebagai persamaan linear simultan yang itu akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan menentukan solusi persamaan linear lebih dari 2 atau 3 variabel atau lebih dari 3 variabel dengan menggunakan berbagai macam metode tadi. Kalau kemarin kan kita menyelesaikan solusi persamaan non-linier, kalau sekarang yang linier. Nah, bentuk umum biasanya persamaan linier yang lebih dari 2 atau 3 variabelnya seperti ini, sampai ke n variabel bentuknya seperti ini. Ini bentuk umumnya. Nah, kalau kita sudah punya bentuk umum seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya itu dengan berbagai metode. Ada yang namanya metode eliminasi Gauss, ada namanya metode eliminasi Gauss-Jordan, dan ada metode iterasi Gauss-Seidel. Ya, nah jadi metode-metode inilah yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang memiliki sampai ke n variabel ya, jadi lebih dari 3 variabel ya. Jadi menggunakan metode-metode ini. Nah, untuk tugas kalian adalah berikutnya mencari ya bagaimana cara penyelesaian dengan metode eliminasi Gauss, bagaimana menyelesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, dan bagaimana menentukan solusi persamaan linear dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, jadi minggu depan nanti Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Silakan sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, paham ya? Oke, kalau tidak ada terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.